عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyata min indillah, tahiyata ahlil jannah, ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pertemukan kita di subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus ketaatan di jalannya, sehingga kemudian kita bisa istiqamah dalam kehidupan ini untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu menebar kemanfaatan, untuk selalu menjadi orang yang taat di jalan Allah, untuk selalu menjadikan diri kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang kemudian kata imam tadi dalam ayat yang dibacakannya di dalam rakaat pertama dalam surah Al-Qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya diajak bekerja sama dengan teman-teman di YDSF untuk kemudian menggalang dana atau untuk kemudian safari dakwah guna menebar manfaat dalam dakwah kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya mendapat tema dari teman-teman panitia, yaitu bagaimana cara kita berikhtiar untuk mewujudkan masyarakat yang islami di kota kita, di daerah kita, di negara kita, dan apa manfaatnya ketika terbentuk masyarakat yang islami. Kita mulai dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan ketika kemudian Rasulullah sampai di Madinah, apa yang paling pertama dilakukan Bapak Ibu sekalian? Dua hal. Pembangunan fisiknya dan penyatuan ukhuwah di antara dua belah pihak. Pihak pendatang al-muhajirin yang kemudian ini berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, dan pihak kedua tuan rumah Bapak Ibu sekalian, orang yang kemudian ada hidup di kota Madinah yang dahulu namanya Yathrib. Dan hari ini kita menemukan mudah sekali seperti itu. Orang Makassar ceramahnya di Surabaya, orang Jogja ceramahnya di Palu, orang Manado ceramahnya kemudian di Jakarta, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri kemudian berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Baru-baru kemarin saya di Bengkulu, hari ini saya di Surabaya, sebelumnya di Sorowako, besok saya di Riau, kemudian setelah itu saya ke Malaysia, setelah itu saya kemana, dan saya orang Makassar Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal di Makassar, saya dosen di sana, saya ngajar di sana. Tapi kenapa kemudian bi'ah ini terbentuk, lingkungan ini terbentuk? Saya ke Surabaya, saya menemukan saudara saya ke Bengkulu, saya menemukan saudara saya ke Riau, saya menemukan saudara saya ke Dumai, saya menemukan saudara saya kemudian ceramah di Lumajang, saya menemukan saudara saya orang Bugis, di sini orang Jawa Bapak Ibu. Kenapa ini terbentuk? Dasar asli ini semua berasal pada dua suku ini, dua kabilah ini, dua pendatang, dua orang yang kemudian Allah satukan ini. Satu orang yang berasal dari suku pendatang bernama Al-Muhajirun, satu orang lagi yang berasal dari tuan rumah, pemilik tempat yang mereka berdomisili di tempat itu, namanya Ansar. Itulah mereka kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Dan yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemudian pemersatuan dalam Islam kecuali di zaman Rasulullah SAW, yang sampai orang yang dipersatukan dengan orang yang kemudian mempersatukan itu subhanallah masing-masing saling berlomba untuk kebaikan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, walau kana bihim khasasah. Dan ini ayat membuat kita malu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah,
wa yu'thirun, dan mereka mendahulukan saudaranya ala anfusihim, dari diri mereka. Mereka dahulukan kebutuhan saudaranya padahal mereka butuh. Walau kana bihim khasasa, meskipun mereka juga butuh sesuatu itu. Abdurrahman bin Auf hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang sangat kaya, Pak. Kalau tadi kata ketua kita yang memberikan sambutan dari ADSF mengatakan kalau ada bencana, ada orang yang tiba-tiba fakir, Pak. Maka begitu juga dengan hijrah. Orang yang sangat kaya raya, memiliki tanah, tempat tinggal, rumah, istri, semuanya Bapak Ibu sekalian. Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya di Mekah, Pak. Tapi dia tinggalkan semua dan ikut hijrah bersama Rasulullah. Tanah, tidak ada sertifikat tanah dulu, Pak. Nggak bisa kita mengatakan kita pindah lalu kemudian kita punya sertifikatnya, nanti kita balik lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada cerita itu. Orang yang kemudian hijrah itu, dia hijrah dengan konsekuensi, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan punya apa-apa lagi di Mekah. Karena kalau sudah ditinggalkan tidak ada lagi yang didapatkan, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang kemudian terjadi di zaman Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pergi meninggalkan semua kekayaannya, kebun kurmanya, dia tinggalkan tanahnya, dia tinggalkan rumahnya, dan dia sangat kaya raya Bapak Ibu sekalian. Usaha-usahanya, dagangannya, Abdurrahman bin Auf. Sampainya di kota Madinah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dan inilah pujian Allah kepada orang-orang yang mendatangi dan kepada orang-orang yang didatangi, kaum muhajirun dan ansar. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi di antara kita, saya mendatangi Surabaya, orang Surabaya mendatangi saya di Makassar, atau ada ustadz yang mendatangi saya di Makassar, atau saya mendatangi tempat-tempat lain, dan ini semua menjadi satu kebiasaan di mana kita saling menghormati. Saya diberikan penjamuan yang luar biasa, begitu juga kita menjamu orang-orang, itu kembali pahalanya kepada dua ini, Al-Muhajirun dan Al-Ansar. Pahala yang luar biasa. Sampai Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf ketika tiba di Madinah, didengarlah oleh seorang pedagang kaya raya di Madinah. Lalu kemudian dia mendatangi Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, inna li azwaja." Saya memiliki beberapa istri. Pilih di antara istri saya yang mana yang menyejukkan pandanganmu, maka aku akan ceraikan untukmu. Wa inna li manazil, dan saya punya banyak rumah. Pilih di antara rumah-rumah saya mana yang menurutmu bisa membuatmu nyaman untuk tinggal di sana, maka akan aku berikan kepadamu. Ini salah seorang pedagang yang kaya raya di Madinah mengetahui Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua kekayaannya ikut kepada Rasulullah, sampai dia katakan Bapak Ibu sekalian, dan ini ayat diabadikan. Inilah tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pekerjaan pertama, bukan tugas. Inilah pekerjaan pertama yang dilakukan Rasulullah sampai di Madinah. Dua hal, menyatukan Al-Muhajirun dan Ansar dengan sebuah persaudaraan yang kuat. Sampai-sampai persaudaraan itu dipuji dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka, mendahulukan saudara-saudara yang datang yang kemudian mungkin tidak seibu, tidak sebapak, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri punya kebutuhan terhadap sesuatu itu. Dan terjadilah ini di kisah Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi ketika kemudian ditawari seperti itu? Abdurrahman bin Auf lalu mengatakan kepada saudaranya yang dari Madinah ini, kaum Ansar, dia katakan kepadanya, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memuliakanmu dengan tawaran-tawaran muliamu ini. Tetapi ketahuilah, Abdurrahman bin Auf hanya butuh engkau menunjukkan di mana pasar, agar kemudian aku, dullani ala suq, dalam kitab sirah Nabi kata, dullani ala suq, tunjukkan aku sebuah pasar agar aku mengerti, agar engkau mengerti bahwa Abdurrahman bin Auf bisa hidup insyaallah dengan pasar itu. Ditunjukkanlah sebuah pasar. Dan subhanallah, Abdurrahman bin Auf itu sampai mendapatkan julukan Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang paling pandai berdagang. Sampai dikatakan dalam sebuah sirah ketika dituliskan tentang biografinya Abdurrahman bin Auf, dikatakan tidaklah Abdurrahman bin Auf mendatangi suatu tempat kecuali dia bisa mengambil keuntungan dari tempat itu meskipun dia tidak punya modal apapun. Bahkan dikatakan dalam riwayat lagi, dikatakan dalam sirah, dikatakan dalam sejarah, ketika kemudian dia mengangkat kakinya, tidaklah Abdurrahman bin Auf menginjakkan suatu tempat, menginjakkan kakinya di suatu tempat, kecuali kalau dia angkat kakinya maka Anda akan menemukan dinar. Dinar itu emas itu mata uang terdahulu, Pak. Jadi kalau dia angkat kakinya, itu seakan-akan semua sudah ada uang di bawah. Saking pandainya berdagang. Maka ketika ditunjukkan pasar,
Datanglah dia ke pasar tersebut. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Dia datangi pedagang-pedagang di pasar tersebut. Berapa kau jualkan barangmu ini saudaraku? Dia katakan sekian dinar. Hendakkah engkau meminjamkannya kepadaku dalam waktu yang singkat, lalu kemudian aku jualkan dengan harga sekian, untungnya untukmu, untungnya untukku. Jadi kalau misalkan harganya 3 dinar, dia katakan aku jualkan 5 dinar, 4 dinarnya aku berikan kepadamu, 1 dinarnya untukku. Dia kasih untung pedagang, dia berikan keuntungan tambahan dari harga yang aslinya Bapak Ibu sekalian. Dan pedagang mau Pak, siapa yang tidak mau? Dagangannya dibantu jual. Lalu berdirilah Abdurrahman bin Auf dengan kelihayannya untuk mempromosikan barang Bapak Ibu sekalian. Dalam satu waktu itu dikatakan tidaklah semua pedagang yang hadir di pasar itu kecuali semuanya diambil barangnya dan semuanya diuntungkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan pulanglah Abdurrahman bin Auf dengan bisa membeli 5 ekor unta. Coba bayangkan Pak, jagonya berdagang, gak punya modal Pak. Dia datang dan dia untungkan semua pedagang pasar. Dan dia pulang bisa membeli 5 ekor. 1 ekor unta itu mahal Pak. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah keahlian Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat. Dan ini apa hikmah di balik kisah ini? Terbentuknya persaudaraan yang luar biasa. Yang diberikan, yang didatangi menghormati, yang mendatangi tahu diri. Tidak semerta-merta saya punya banyak istri, pilih yang mana yang kau suka, aku ceraikan untukmu. Dan ini riwayat Pak, silakan baca kisah Abdurrahman bin Auf, silakan baca sejarah Muhajirun dan Ansar, Anda akan menemukan kisah ini. Ditawari istri, dia punya beberapa istri, kata pilih, aku ceraikan untukmu. Subhanallah. Dan yang mendatangi tahu diri Pak, yang didatangi menghargai, menghormati, yang mendatangi tahu diri, punya izzah, punya kemuliaan. Sehingga kemudian tidak semerta-merta menerima tawaran-tawaran yang sifatnya duniawi. Dia tahu bahwa dia punya Allah, dia berhijrah karena Allah, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Biarlah rezekinya yang atur Allah, biarlah masalah hartanya yang kelola Allah, biarlah yang kemudian masalah kenikmatan yang Allah bagikan, biarlah Allah yang bagi. Maka kemudian yang ditawari tahu diri. Itulah kenapa Allah memuji dua belah pihak ini, Muhajirun dan Ansar, sampai Allah abadikan doanya. Yang kemudian وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Mereka mendoakan satu sama lain. Apa doa mereka ikhwah sekalian? Bapak Ibu sekalian, ini doa bagus sekali Anda baca. Kalau Anda baca dan bisa Anda hafalkan, luar biasa. Anda bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda tidak punya penyakit hati kepada sesama orang beriman, sesama orang Islam Pak. Dan ini penyakit. Kadang-kadang kita melihat ada orang Islam memusuhi orang Muslim sendiri. Kadang-kadang ada satu organisasi Islam memusuhi organisasi Islam yang lainnya. Padahal dia tidak sadar, musuh-musuh Islam begitu banyak. Mengapa mereka memusuhi sesama Muslim? Hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat. Saya waktu ke Bengkulu Bapak Ibu sekalian, saya disuruh imam. Ketika saya sampai di sana, saya disuruh imam subuh Pak. Dan saya biasanya menolak untuk jadi imam Pak. Kalau imam subuh, kenapa? Saya menghindari perbedaan pendapat. Saya ini Pak mengambil madhab yang sesuai kemudian yang saya pelajari dan saya yakini. Dan tidak boleh saya paksakan madhab yang saya pelajari dan saya yakini kepada orang lain yang mungkin mengambil madhabnya, mengambil ilmunya dari orang lain. Saya dari Ponorogo Bapak Ibu sekalian, tamat SD saya ke Gontor. Dari Gontor saya belajar adat-adat di sana, bagaimana Jawa Timur dengan kebiasaan-kebiasaannya. Di Gontor saya pelajari banyak hal, khususnya madhab Syafi'i. Kemudian saya berangkat ke Sudan. S1 saya di Sudan, S2 saya di Sudan, S3 saya di Sudan. Saya berangkat di Sudan yang madhabnya Imam Malik bin Anas. Madhabnya Maliki Pak. Maliki itu kalau kunutnya Bapak Ibu sekalian, perbedaannya dengan muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i itu murid, gurunya Imam Malik. Malik bin Anas ini guru Pak. Dia tinggal di Madinah. Imam Syafi'i ini berangkat ke Mekah, setelah belajar di Mekah dibawa oleh ibunya ke Madinah, dilepas oleh ibunya, dikatakan dititipkan oleh ibunya di Imam Malik. Kata ibunya, silahkan engkau ajarkan anakku, jangan biarkan dia pulang dari tempat ini kecuali dia sudah memiliki ilmu. Belajarlah, bergurulah Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Lihat Bapak Ibu sekalian, murid guru, tidak ada masalah Pak. Ini guru dan murid berbeda pendapat. Anda tahu bagaimana perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i? Paling tidak ada 3 minimal perbedaan pendapatnya dalam masalah kunut saja. Ini masalah kunut, belum masalah yang lain. Imam Syafi'i, kunutnya itu Bapak Ibu sekalian, setelah ruku. Imam Syafi'i menganjurkan dalam kitabnya untuk dibacakan kunut. Ini madhab Imam Syafi'i. Dibacakan kunut setelah solat, di setiap solat subuh itu setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah.
Lalu kemudian ini setelah ruku, ini perbedaan pertama. Imam Malik sebelum ruku. Jadi saya waktu mahasiswa baru, Bapak Ibu sekalian, baru tiba, kemudian sholat di masjid kampus. Kampus saya namanya International University of Africa, Pak. Ini dibangun oleh Liga Arab. Tiap tahun menerima 72 negara dari seluruh dunia, ngasih beasiswa, Pak. Dan alhamdulillah angkatan saya waktu itu cuma 14 orang dari Indonesia. Sekarang sudah lumayan, sudah 100 orangan dari Indonesia. Ada sampai 200 tahun ini mungkin. Nah itu tiap tahun menerima 72 negara. Saya waktu itu, karena saya sudah merasa, mohon maaf, saya sudah merasa pintar mungkin ya. Saya pesantren 6 tahun, jadi ustadz 2 tahun, sudah keliling ceramah, sudah khutbah id, sudah id. Saya merasa ilmu saya sudah cukup. Sampai di sana, saya kemudian menemukan sesuatu yang lain. Ketika rakaat kedua di sholat subuh, imamnya diam, Pak. Diamnya lama, hampir 2 menit. Jadi ketika dia sudah baca, misal, dan saya yakin, dan saya hafal ayatnya, dia sudah berhenti pada ujung surah. Saya lupa waktu itu dia baca surah apa, Pak. Yang jelas surah itu sudah habis. Tapi kemudian dia diam, Pak. Diamnya itu membingungkan. Karena diamnya senyap, tidak ada suara. Kadang-kadang ada orang diam, tapi kelihatan kayak dia membaca doa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi. Ini tidak senyap. Dan kita berdiri 2 menit diam, Pak. Saya katakan ajaran apa ini? Ini merasa lama di pesantren, merasa sudah hebat, merasa ngerti, dapat beasiswa, ya, kekurangan kita. Dan disitulah kita belajar perbedaan itu ternyata mengajarkan kita kebijaksanaan dalam bersikap, mudah memahami orang, dan kita akan tahu bahwa ternyata ilmu itu bukan satu sumber, ilmunya sumbernya banyak. Bahkan kalau Anda satu guru dengan guru Anda, Imam Syafi'i dan Imam Malik, lihat murid guru, Pak, berbeda masalah hal yang paling inti, sholat. Sholat subuhnya berbeda, kunutnya berbeda. Dia diam, Pak, 2 menit. Lalu kemudian saya hampir mengatakan, ini orang entah tidur. Kalau dikatakan bahwa dia lupa ayatnya sudah habis. Entah tidur, atau entah dia meninggal dalam keadaan berdiri. Atau kemudian dia mengantuk. Ya, saya bingung, 2 menit, Pak. Sampai kemudian dia ruku. Setelah dia selesai salam, saya ke belakang. Apa yang mau saya lakukan, Bapak Ibu sekalian? Saya mau ulang sholat saya, Pak. Saya bilang, kenapa ada orang sholat seperti ini? Ajaran apa ini? Saya ke belakang. Ketika saya mau sholat, dilihat saya oleh seorang mahasiswa dari Ghana. Dia katakan, ya akhi, masa taf'al? Kata dia, saudaraku, sholat apa yang kau lakukan? Saya kata, ukarrir sholat al-fajr. Saya bilang, saya mau ulang sholat subuh saya. Kata dia, lesh, kenapa? Kenapa mau diulang? Saya bilang, syufal imam. Saya bilang, lihat imam itu. Undur al-imam. Kata yanam. Dia seperti orang tidur dalam solatnya. Dan saya khawatir tidurnya ini tidak menjadikan solat-solat kita tidak sah. Lalu kemudian dia ambil tangan saya. Dia dekati saya. Ya akhi, mustawa berapa Anda? Dia katakan, kamu semester berapa? Saya bilang, ana talib jadid. Saya bilang, saya mahasiswa baru di sini. Lalu kemudian dia dudukkan selalu dengan lembut. Dia katakan, akhi, dia tidak tidur. Dia membaca doa kunut. Di mazhab Malik, kunut itu dibaca sebelum ruku dan dibaca dalam keadaan diam. Imam Malik dalam mazhabnya, Bapak Ibu sekalian, kunutnya mazhab Malik itu sebelum ruku. Dan dibacanya diam, Pak. Dibaca di hati. Dan doanya Imam Malik berbeda doa dengan doanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i doanya, ini perbedaan kedua. Jadi perbedaan pertama, lihat, guru murid. Perbedaan pertamanya, 1 setelah ruku, 1 sebelum ruku. Muridnya setelah ruku, gurunya sebelum ruku. Guru siapa? Imam Malik. Murid siapa? Imam Syafi'i. Yang kedua, perbedaan kedua, 1 suaranya keras. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Itu dibaca oleh Imam Syafi'i dalam keadaan keras. Imam Malik dalam keadaan diam. Tapi doanya bukan Allahumma hdina fi man hadait. Doanya Allahumma inni astakhiruka. Ya, saya sendiri kurang hafal doanya. Panjang doanya, Pak. Ya, wasta'inu bika wa a'udzu bika. Pokoknya panjang doanya. Ini doa kunutnya Imam Malik. Ya. Doa kunutnya Imam Syafi'i, Allahumma hdina fi man hadait. Ini
sudah 3 perbedaan. Satu sebelum ruku, satu setelah ruku. Satu suara keras, satu suaranya diam. Ya. Satu doanya Allahumma hdina fi man hadait, satu doanya Allahumma inni astakhiru bika. Ya. Dan ini perbedaan pendapat guru murid, Pak. Coba Anda bayangkan. Ya. Dan yang satu, kalau lupa harus sujud sahwi. Yang satu tidak. Coba bayangkan. Itu kok yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Datang Imam Abu Hanifah sebelumnya dan Imam Ahmad bin Hanbal setelahnya tidak melihat wajibnya kunut pada salat subuh. Kalau Anda bertanya, Ustadz, di mana sumber perbedaan mereka? Sumber perbedaan mereka 2, Pak. Satu, amalan Rasulullah. 2, hadis Rasulullah. Ada dalam hadis riwayat Hakim dan diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa berkunutlah kalian di salat subuh kalian. Hadis ini dianggap benar oleh Imam Syafi'i, dianggap benar oleh Imam Malik, tidak dianggap benar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak dianggap benar oleh Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah tidak melihat kunut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak melihat kunut. Bagi mereka kunut itu nawazil. Nawazil itu kalau ada kejadian. Kejadian itu kapan? Seperti ketika Rasulullah berkunut ketika ada kaum muslimin yang diserang, dihukum, dizalimi, lalu kemudian disiksa oleh raja-raja yang zalim, orang raja-raja yang kafir. Ketika itu maka Rasulullah berdoa. Dan ini kunut boleh dipakai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, boleh. Kunut nawazil namanya. Dan ini sumber perbedaan mereka. Lalu kemudian ada yang sumber perbedaan kedua itu satu hadis. Yang kedua, satu melihat Rasulullah menggunakan di salat subuh, mengatakan Rasulullah itu merutinkan di salat subuh. Yang satu lagi mengatakan bahwa ini Rasulullah SAW bacakan ketika terjadi kejadian untuk kaum muslimin di beberapa tempat. Dan itu sumber perbedaan. Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik. Yang kunut silahkan. Yang tidak kunut silahkan. Yang jelas Anda memiliki dalil. Anda mengetahui kenapa Anda kunut, kenapa Anda tidak kunut. Jangan hanya karena ikut-ikutan Bapak Ibu sekalian. Saya ini Bapak Ibu sekalian tidak kunut. Tapi kalau saya berada di masjid yang kunut, seperti di Bengkulu kemarin, saya ditawari imam, baik saya akan imam. Saya tanya pengurus masjidnya, mohon maaf Pak, di sini kunut atau tidak? Kata dia tidak kunut Ustaz. Ya sudah, saya tidak kunut. Saya ke Jakarta ceramah di salah satu masjid di Jakarta Timur. Kemudian saya disuruh imam sebelum sholat subuh. Lalu kemudian dia mengatakan silakan Ustaz, monggo imam Ustaz. Silakan imam Ustaz. Lalu kemudian saya tanya, Bapak mohon maaf, di sini kunut atau tidak? Kata dia kunut Ustaz. Kalau begitu saya kunut. Maka saya kunut. Dan kalau saya sudah mengerti kalau dia kunut, maka bismillahnya dijaharkan. Saya kalau imam Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, saya baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Lalu kemudian saya baca bismillahirrahmanirrahim. Sir itu diam dalam keadaan tidak dikeraskan. Barulah kemudian alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maka saya memulai ini sebagaimana Rasulullah memulai. Karena dalam hadis dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah tidaklah memulai solatnya kecuali dia terdiam sejenak lalu kemudian memulai solatnya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana dibaca bismillahnya? Di hati. Ini riwayat Pak. Meskipun Anda tidak boleh menyalahkan orang yang kemudian membaca basmalah dengan dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Imam tadi ya seperti mazhab saya, ngambil amannya ya tengah-tengah. Baca bismillah dalam hati tapi di sedikit diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak juga diam sehingga kemudian orang-orang mengatakan tidak baca bismillah ini orang. Ya gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah ngerti ilmunya, Anda gampang bersikap. Anda akan bijak menerima perbedaan. Karena ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang saya katakan, orang-orang yang muhajirin dan orang-orang ansar, ketika kemudian mereka sama-sama punya ilmu, pendatang tahu diri, yang kemudian didatangi menghormati. Muncullah kebijaksanaan yang luar biasa. Muncullah saling menghargai yang luar biasa. Terbentuklah masyarakat Islam. Dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari keimanan, merasa sesama saudara. Dan yang kedua dari ilmu. Maka kemudian kita memperbanyak kajian seperti ini Pak. Semakin tua usia sebenarnya semakin rajin kajian Pak. Supaya semakin bijak kita menyikapi perbedaan. Perbedaan sesama saudara, perbedaan dengan istri, perbedaan dengan anak, perbedaan. Akan mudah Anda bersikap ketika
ketika Anda memiliki ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah cara membentuk masyarakat Islami. Dengan ilmu kita bisa memilah dan memilih. Dan lihat saudara sekalian, Imam Syafi'i ketika kemudian ke Baghdad, datang Imam Ahmad bin Hanbal ke Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak, ketemu dengan Imam Syafi'i. Masing-masing punya jamaah, masing-masing punya masah. Imam Ahmad ini dikenal dengan masikus sunnah. Ya, dia orang yang sangat memegang sunnah. Dan Anda tahu, Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak kunut, Pak, tidak kunut. Di Madinah dia tidak kunut, di Mekah dia tidak kunut. Ya. Berangkat dia ke Baghdad, bertemu dengan Imam Syafi'i. Sampai di sana, kemudian Imam Syafi'i jadi imam. Maka dia kunut di belakang Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Imam Ahmad itu tidak kunut. Sampai kemudian setelah selesai sholat, Imam Ahmad didatangi oleh salah seorang jamaahnya. Dia mengatakan pada Imam Ahmad, "Ya Imam, wahai Imam, mengapa engkau kunut? Bukankah selama ini kau mengatakan kunut itu dalam sholat subuh bukan sunnah?" Ya. Dia mengatakan, "Ya, bagi saya kunut itu bukan sunnah dalam sholat subuh. Tetapi ketahuilah, ya, saya berada di belakang seorang imam yang paling mengerti tentang sunnah, namanya Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad ikut kunut di belakangnya." Dan itulah kebijaksanaan dalam ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Anda sudah mengerti tentang ilmu, Anda sudah tahu tentang perbedaan, Anda mudah bersikap, Pak, mudah mengerti tentang orang lain. Saya sendiri malu sekali ketika kemudian saya ditegur oleh orang Ghana tadi di kampus saya. Saya yang merasa sudah punya banyak ilmu karena dari pesantren, akhirnya merasa malu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Hampir saya ulang sholat saya hanya gara-gara kunut. Padahal bukan kunutnya yang bermasalah. Yang bermasalah ilmu saya yang masih kurang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini poin kedua. Bagaimana cara membentuk masyarakat Islami di tengah kehidupan kita. Yang pertama dengan akhlak. Yang kedua dengan ilmu. Tadi saya sudah ceritakan akhlaknya orang Ansar ketika kemudian menerima orang Muhajirin. Ketika kemudian datang orang Muhajirin ditawari, bahkan salah di antara mereka mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya punya banyak istri, pilihlah." Ini akhlak, Pak. Perilaku, budi pekerti. Dan orang yang mendatangi juga punya akhlak. Tidak langsung mengatakan, "Mana istrinya? Sini saya pilih. Mana rumahnya? Sini saya pilih." Tidak, Pak. Tahu diri. Masing-masing punya akhlak. Masing-masing punya sikap yang mulia. Dan itulah kenapa kita dianjurkan berakhlakul karimah. Tapi ingat, akhlak tidak cukup untuk membentuk masyarakat Islami. Membentuk masyarakat Islami perlu ilmu, Pak. Supaya kita nggak berantem. Ya. Supaya kita nggak saling menyalahkan. Supaya nggak ada kajian yang dibubarkan. Ya. Supaya nggak ada ustadz yang ditahdzir. Supaya nggak ada yang merasa paling benar ustadznya. Supaya tidak ada yang merasa, karena ilmu, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu. Anda mengatakan, ya, saya tidak melakukan amalan ini, amalan itu dilakukan oleh ustadz ini. Lalu Anda mengatakan hindari ustadz itu karena dia melakukan amalan ini. Cek dulu amalannya apa. Dan kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, orang itu melakukan amalan yang mungkin bagi Anda bid'ah, bagi Anda sesat, bagi Anda tidak benar, tidak sunnah dan seterusnya. Seandainya kalau dia melakukan amalan itu dengan merasa bahwa itu diajarkan oleh gurunya, gurunya belajar dari gurunya lagi, gurunya belajar dari gurunya lagi. Seandainya ada satu amalan yang berbeda dengan Anda, dengan amalan itu, bukankah masih banyak amalan yang sama dengan Anda? Bukankah kiblatmu sama? Bukankah Tuhanmu sama? Bukankah Nabimu sama? Bukankah solatmu sama? Dia subuh 2 rakaat, Anda 2 rakaat. Bukankah tawafmu di Ka'bah sama? Dia tawaf 7 kali, Anda 7 kali. Bukankah kemudian kisah-kisahnya sama, cara berumrohnya sama, kiblatnya sama? Makanya Rasulullah mengatakan, "Man shalla salatana wastaqbalu kiblatana wa akalu dhabihatana." Siapa yang kemudian solat seperti solat kita, siapa yang kiblatnya sama dengan kiblat kita, siapa yang sembelihannya sama dengan sembelihan kita, fahuwa muslim. Maka ketahuilah dia orang Islam yang dijaga kehormatannya, tidak dibuka aibnya, tidak disalahkan, tidak dijauhi. Apalagi hanya karena berbeda ustadz, apalagi hanya karena berbeda kajian. Dan ini sering terjadi, Pak, di Makassar, di Surabaya, di Jakarta. Hanya karena berbeda ustadz saling menghina, hanya karena berbeda guru saling kemudian memusuhi. Akhirnya tetangganya tidak ngomong dengan tetangganya hanya karena beda madhab, beda manhaj katanya. Satu mengaku paling sunnah, satu mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, satu mengaku paling salafi, satu mengaku paling mengerti tentang agama. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, demi Allah saya katakan, sampai hari kiamat orang-orang kemudian akan selalu merasa paling benar. Itu karena datangnya sumbernya datang dari iblis. Iblis itu yang mengajarkan kita merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Ketika Allah mengatakan
dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dalam Al-Kahfi dikatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dulu dia jin, maka karena dia jin, dia dimasukkan ke surga. Tidak ada dulu penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian. Dulu neraka kosong, Pak. Semuanya di surga. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dulu dia jin, tapi dia fasik. Fasiknya apa? Dia menolak perintah Allah. Apa perintah Allah? Sujudlah kepada Adam. Idh qulna, ketika kami katakan lil malaikah, kepada seluruh malaikat dan seluruh jin yang ada, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa, kecuali satu, iblis, kecuali satu, namanya iblis. Di Al-Baqarah dikatakan aba wastakbar, dia sombong, dia menolak. Aba, menolak. Wastakbar, dia merasa lebih baik, merasa sombong. Lalu kemudian di Al-Kahfi dikatakan kana minal jin. Jadi ini ayat, Pak, sama awalnya, beda akhirnya. Awalnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sampai sini sama. Di Al-Baqarah itu, di Al-Kahfi itu. Bedanya setelah illa iblis aba wastakbar. Dalam Al-Baqarah lanjutannya dia menolak karena dia sombong. Lalu kemudian di Al-Kahfi dikatakan kana minal jin. Dulu dia jin, fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia menolak perintah Allah. Makanya kemudian dikeluarkan dia dari surga dan ditaruh di neraka. Apa sumber permasalahan iblis? Apa, Pak? Merasa lebih baik. Jadi kalau Anda mau tahu sikap sombong itu, dengarkan ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sikap sombong itu sifat yang menghadirkan sikap sombong. Dengarkan, sikap itu sombong, sombong itu sikap. Sifatnya, ada sifat yang menghadirkan sikap. Dan ini yang harus dihindari, karena tidak ada asap kecuali ada api, Pak. Apa sifatnya? Sifatnya merasa lebih baik. Ayatnya Allah mengatakan, ketika kemudian ditanyalah iblis, mengapa? Dan inilah maha bijaksananya Allah. Ketika ada yang menolak, Allah tidak langsung hukum. Padahal Allah mampu langsung hukum. Kalau Allah langsung mau keluarkan, Allah keluarkan. Tapi Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Ditanyalah baik-baik iblis, mengapa kau tidak sujud? Dia jelaskanlah iblis, ana khairum min khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Ya Allah, saya ini lebih baik dari dia. Kau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Bukankah saya lebih baik ya Allah? Kemudian dijelaskanlah oleh Allah bahwa sungguh engkau keterlaluan. Tidak ada yang lebih baik. Karena merasa lebih baik, muncullah sikap sombong. Sombongnya apa? Ketika semua sujud, dia enggak sujud. Itu sikap. Sifatnya apa? Merasa lebih baik. Kenapa merasa lebih baik? Dia mengatakan, saya ini api, dia itu tanah, dan saya lebih baik, merasa lebih baik. Muncullah sikap menolak sujud karena awalnya sifat. Apa sifatnya? Merasa lebih baik. Dia katakan kepada Allah, saya dari api, dia dari tanah. Saya orang Jawa, dia orang Bugis. Saya orang Betawi, dia orang Makassar. Saya orang mana? Muncul perasaan ini, Bapak Ibu sekalian, maka percaya sama saya, tidak akan terbentuk masyarakat Islami. Kenapa? Ada sifat merasa lebih baik dari yang lain. Padahal Anda tidak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang-orang yang kemudian kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata amalannya dikenal sampai di langit. Dan berapa banyak orang-orang yang mungkin pejabat, mungkin kaya, mungkin hebat kelihatan kendaraannya, mungkin hebat kelihatan rumahnya, tetapi dia tidak dikenal di langit oleh satu makhluk Allah pun di langit. Terkenal di bumi belum tentu terkenal di langit, Pak. Terkenal di langit belum tentu terkenal di bumi. Tapi yang beruntung adalah yang terkenal di langit. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena ujung dari dunia ini hancur. Kullu man 'alaiha fan. Bukankah Allah mengatakan dalam Ar-Rahman, kullu man, semua yang ada di dalamnya, 'alaiha fan, semua yang ada di dalamnya hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang akan tersisa hanyalah Allah. Semua kita akan binasa, kekayaannya dan seluruhnya.
termasuk diri kita. Kita akan wafat dan meninggalkan dunia ini. Maka yang terkenal di bumi hanya terkenal dalam waktu yang sangat singkat, dan yang terkenal di langit terkenal selamanya. Yang mengenal di bumi akan wafat, tetapi yang mengenal di langit tidak akan pernah mati. Yang mengenal di bumi bisa mengantuk, tetapi yang di langit, ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang di langit tidak ngantuk dan tidak tidur. Ayat Kursi. Yang di bumi butuh istirahat, yang di langit enggak butuh istirahat. Yang di bumi kekayaannya terbatas, bantuannya terbatas, pertolongannya terbatas. Yang di langit pertolongannya tanpa batas, kekayaannya tanpa batas, rezekinya tanpa batas, nikmatnya tanpa batas. Maka jadilah orang-orang yang dikenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menutup ceramah kita hari ini, saya ingin mengangkat satu ayat. Mudah-mudahan kita bisa tadabburi sama-sama. Lalu ketika kita sudah tadabburi bersama, mudah-mudahan ini menjadi penutup yang baik. Kita muhumis, sebaik-baiknya kita tutupnya. Tadi saya katakan, untuk membentuk masyarakat Islami, saya sudah jelaskan 3 hal. Hal yang pertama, akhlak. Saya angkat kisahnya Muhajirin dan Ansar. Bagaimana mereka berakhlak, saling menghormati, saling menghargai. Yang dihormati juga tahu diri, ya. Bagaimana kemudian tidak meminta-minta pada manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Hal yang kedua, ilmu. Kalau Anda mau terbentuk masyarakat Islami, maka didik masyarakat itu dengan ilmu. Kalau Anda mau nanti anak-anak kita, ya, gampang menerima orang dan gampang diterima orang, didik dia dengan ilmu. Itulah kenapa pendidikan itu berpengaruh penting dalam kehidupan. Kalau orang berilmu, maka dia akan mudah bersikap, mudah berakhlak dan seterusnya. Dan ilmu yang paling baik ya tentu ilmu agama. Maka Bapak Ibu sekalian, pilihkan anak-anak Anda sekolah-sekolah Islam. Pilihkan anak-anakmu tempat-tempat belajar Al-Quran. Pilihkan anak-anakmu tempat-tempat menghafal Quran. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang paling saya sesali ketika kemudian saya dibawa ke pesantren, kecuali saya paling marah dengan ibu saya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini Surabaya saya sudah injak dari usia 12 tahun Pak. Tamat SD usia saya 12 tahun. Saya dibawa ke Gontor. Untuk sampai di Gontor Ponorogo, dari Makassar itu nggak ada jalan kecuali lewat Surabaya Pak. Jadi Tanjung Perak, Bandara Juanda, Terminal Bungur Asi, itu tempat main-main saya Pak, dari usia 12 tahun. Tidak ada orang yang paling saya kesal Pak, yang paling saya benci ketika itu, kecuali ibu saya sendiri. Kenapa anaknya mau dibuang jauh-jauh? Padahal saya itu Pak, ranking 1 di sekolah. Saya diundang SMP unggulan di sekolah. SMP unggulan ngundang saya untuk masuk sekolahnya gratis Pak. Ibu saya nolak. Waktu itu belum ada sekolah gratis 9 tahun, belum ada. Yang ada kemudian kita diundang. Saya ranking 1 Pak. Tapi kemudian kesalnya minta ampun ketika ibu saya membawa saya ke pesantren. Dan tidak ada penyesalan saya ketika itu, kecuali saya mengatakan saya dibenci oleh ibu saya dibuang oleh ibu saya. Dan barulah ketika kemudian saya sudah jadi ustadz, saya mengenal agama, saya kemudian mengerti, subhanallah, saya bisa berkeliling ceramah Pak. Saya sudah mengunjungi 20 negara Pak. Sampai ke Roma saya ceramah, sampai ke Belanda saya ceramah, sampai ke Eindhoven di Belanda, sampai di Milan, ya, saya ceramah Pak. Tahun lalu Januari saya berangkat ke sana, undangan komunitas Muslim Indonesia di Roma, di Milan. Sampai kemudian saya mengerti, oh ternyata inilah manfaat ilmu itu. Tidak pernah saya mengemis, tidak pernah saya meminta. Saya selesaikan hafalan Quran saya belajar ilmu agama, saya selesaikan bahasa Arab saya permantap ilmu fikih saya. Dan itu saya pelajari Bapak Ibu sekalian. Dan tidaklah ada orang yang paling saya menyesal ketika kemudian saya dulu membencinya, ketika kemudian dulu saya menyalahkannya, kecuali diri saya. Betapa sekarang terasa manfaatnya, betapa seorang ibu mengerti di mana dia harus meletakkan anaknya, dan itu pengorbanan. Dan tidaklah ibu saya kemudian menaruh saya di Gontor, di pesantren sana, kecuali dia dengan keadaan sedih, tapi dia tidak pernah menampakkan kesedihannya. Untuk apa? Dia tahu bahwa ke depan yang paling bermanfaat untuk anak saya bukanlah ilmu matematika, bukanlah ilmu kimia, bukanlah ilmu duniawi, tetapi yang paling bermanfaat untuk anak saya yaitu agamanya. Terserah dia mau jadi dokter setelahnya, dia mau jadi apa. Yang jelas di masa-masa SMP-nya, di masa-masa SMA-nya, ketika dia mau balik, ketika dia sedang puber-pubernya, maka saya ingin dia belajar agama. Dan saya baru kerasa manfaatnya Pak. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya umrohkan ibu saya. Saya juga mohon doa Pak, mudah-mudahan niat saya terwujud. Tahun ini saya rencana hajikan ibu saya insyaallah. Mohon didoakan ya, ini sudah pendaftaran, saya sudah uruskan. Alhamdulillah saya juga bukan punya travel, tapi punya teman yang punya travel, dan saya sering bimbing di travel itu di Makassar.
Dan insya Allah mudah-mudahan ibu saya dimudahkan untuk haji tahun ini. Insya Allah mohon doa dari bapak dan ibu sekalian. Bapak dan ibu sekalian, ayat ini berkaitan dengan persaudaraan kita yang Allah ikat di dalam Al-Quran. Dan ini kalau kemudian kita amalkan, dan ini menjadi penutup ceramah kita, kalau kita amalkan satu ayat ini bapak ibu sekalian, insya Allah kita akan menjadi orang yang mudah diterima dan mudah menerima, mudah menghargai dan mudah dihargai, dan akan terbentuklah masyarakat Islam. Tentu dengan mengamalkan 3 yang sebelumnya. Apa yang 3 yang sebelumnya bapak ibu sekalian? Akhlak tadi, lalu kemudian ilmu, lalu kemudian sifat yang tidak merasa lebih baik dari yang lain. Berarti sifat ini apa? Rendah hati. Jadi kalau mau membentuk masyarakat Islami di Perumahan Puri, ini kedua kalinya saya di Perumahan Puri ceramah. Sebelumnya di masjidnya Pak Salahuddin, masjid apa namanya? Al-Muhajirin. Ya, Muhajirin Pak, betul. Muhajirin. Ya, tahun lalu itu di Masjid Muhajirin. Ya, ini Perumahan Puri ini yang kedua kalinya. Ada berapa masjid Pak di perumahan ini? 4 ya? Oh ya, tahun depan lagi lah insya Allah. Kita kelilingi satu-satu. Nah, ketika kemudian kita berbicara tentang sifat, maka semua harus merasa rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ini salah satu cara. Ini sifat, ini yang ketiga, caranya merendah hati. Ingat Pak, yang direndahkan hati bukan diri. Rendah hati sama manusia, rendah diri sama Allah. Saya ulangi, merendahkan diri itu makanya kemudian kepala yang paling berharga ini diletakkan di tanah, tempat yang kita injak bapak ibu sekalian. Dan itulah kata Rasulullah dalam hadis Muslim, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Sebaik-baik posisi seorang hamba dekat dengan Allah ketika dia sujud. Ternyata ketika dia sujud itu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kepala ditaruh di tempat kaki Pak. Maka rendah diri itu kata para ulama sama Allah, jangan sama manusia Pak. Gak usah ngemis sama manusia. Anda butuh sesuatu, minta sekali, ditolak jangan minta 2 kali Pak. Nah, ini kekurangan kita. Kalau sama manusia itu kayak ngotot sekali, pokoknya harus dapat. Jangan Pak, manusia itu manusia. Saya tadi katakan manusia itu ya manusia terbatas. Kalau Allah tanpa batas. Manusia ya butuh tidur, Allah tidak butuh tidur. Manusia yang mengantuk, Allah tidak ngantuk. Nah, jangan kemudian berlebihan pada. Maka sama manusia rendah hati, sama Allah rendah diri. Rendah hati itu tidak merasa sombong Pak, tidak merasa lebih baik. Itu cara ketiga yang kemudian cara untuk membentuk masyarakat Islam. Penutupnya ayat ini. Bagaimana ayatnya Ustaz? Dan saya yakin sebagian sudah mengetahui ayat ini. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membentuk masyarakat Islami, terbentuknya persaudaraan itu lewat ayat ini. Ketika Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Pendek saja ayatnya Pak. Ya, ini ayatnya agak panjang, saya ambil penggalangannya. Penggalan ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, sungguh orang beriman itu bersaudara. Maka cara membentuk masyarakat Islami itu Bapak Ibu sekalian, yang keempat, selalulah menganggap bahwa setiap orang beriman itu saudaramu, bahkan melebihi saudara kandungmu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kata para ulama, setiap saudara seiman akan mengalahkan saudara senasab. Anda tidak akan pernah menemukan dalam Al-Quran saudara seiman membunuh saudaranya. Tapi Anda masih menemukan dalam Al-Quran saudara senasab membunuh sesama saudaranya. Yusuf itu senasab dengan 10 orang saudaranya, tetapi 10 orang saudaranya berniat membunuh Yusuf yang seorang anak kecil Bapak Ibu sekalian. Dia bungsu, tapi dia kemudian dikeroyok oleh 10 saudaranya. Padahal dia satu bapak. Bapaknya siapa? Yakub. Senasab Pak. Qabil dan Habil, buka Al-Maidah Pak. Kalau tadi surah Yusuf, Qabil dan Habil itu sama-sama anak Adam dan Hawa, tapi kemudian saling bermusuhan dan saling membunuh, hingga kemudian satu membunuh yang lain. Lalu kemudian Allah mengutus burung gagak untuk dipertontonkan bagaimana cara mengubur orang yang mati. Itu Al-Maidah. Maka Anda masih bisa menemukan orang yang seibu sebapak saling bermusuhan, saling membunuh, itu terjadi. Tapi Anda tidak akan pernah menemukan orang yang membunuh, orang yang menzalimi, orang yang menyakiti. Itu orang yang mengatakan saya seiman dengan dia.
Saya beriman pada Allah, dia beriman pada Allah. Itulah kenapa ulama mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 9, Pak. Jadikan ini patukan dalam hatimu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman bersaudara. Persaudaraanmu melebihi persaudaraanmu dengan saudara kandungmu sendiri. Kenapa? Karena yang mengikatmu ketika kau bersaudara karena iman Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka setelah itu Anda ketika menganggap saudara Anda itu sama seperti saudara kandung Anda, bahkan melebihi, disitulah Anda akan membentuk masyarakat yang Islami. Saudara lebih dari saudara sendiri, karena tidak ada batasnya persaudaraan seiman itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir, kita ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Halmahera. Saya pernah ke Halmahera, Pak. Di Halmahera itu dari Ternate, kemudian kita naik helikopter lagi, atau kemudian kadang-kadang naik kapal lagi, atau kemudian kadang-kadang naik darat, ganti bus, kemudian naik kapal feri. Di Halmahera sekarang kita teman-teman dari YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, sedang membangun yang namanya masjid di Halmahera, di apa namanya tadi? Halmahera di mana, Pak? Yomen, ya, yang baru saja terkena musibah ya. Iya. Nah, lalu kemudian beliau teman-teman di YDSF ingin menyalurkan dana untuk pembangunan masjid di Yomen yang baru saja kena gempa ya, di situ ya, gempa. Nah, di sana mereka kehilangan saudara-saudara kita ini yang saya katakan dari saudara seiman kita di sana membutuhkan dana. Ya. Lalu kemudian teman-teman YDSF ini menggalang dana, mengundang saya untuk kemudian membantu penggalangan dana ini, kita bantu bangunan masjid di sana. Hari ini saya ada 4 jadwal, semuanya saya galang dana untuk masjid di Halmahera, Pak. Nanti foto-fotonya, pembangunan dananya dan seterusnya, pembangunan masjidnya, saluran dananya nanti disebarkan oleh teman-teman di Instagram. Instagramnya apa namanya? @YDSF. YDSF itu Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Gimana caranya, Ustadz? Nah, teman-teman punya program, bagi yang kemudian mau menyumbang bisa membeli buku ini. Ini bukan membeli ya, artinya barang siapa yang mau menyumbang 500.000 ke atas, ya gitu ya. Gitu, Mas. Jadi yang menyumbang di atas 500.000, enggak harus sekarang. Jadi nanti bisa ditransfer dan berkomunikasi dengan saya juga ya, saya boleh satu. Saya ikut satu. Jadi ini buku saya, hadiah buat saya. 500.000 ke atas dapat buku ini. Buku yang berjudul 100 tokoh Islam yang mengubah sejarah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya beritahu Anda. Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi baitan, siapa yang bangunkan Allah di rumah di dunia ini, masjid, rumah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi kena bencana, maka pahalanya double Bapak Ibu sekalian. 1 pahala bangun rumah Allah, 2 pahala sebagai seorang yang beriman, sesama orang beriman yang saling tolong menolong mengamalkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam, ta'awunlah kalian dalam albir itu kebaikan dan ketakwaan. Ya. Monggo Mas, mungkin mau dicatat orang-orangnya atau gimana? Atau nanti setelah Mas yang catat? Ya. Nanti dicatat sama Masnya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian yang mau berkontribusi ya. Pokoknya kalau 500.000 ke atas dapat buku. Kalau nggak sampai 500.000 pun Allah Maha mengetahui Bapak Ibu sekalian. 100.000, 200.000, silakan bebas-bebas saja. Tapi teman-teman janji ya, ini dari YDSF janji kalau 500.000 ke atas dikasih hadiah buku. Ya. Nanti saya transfer ya. Ya. Jazakumullah khair. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin. Nanti siang, nanti sore, nanti maghrib saya masih ada jadwal. Kemudian besok ke Malang. Tidak tahu masjid-masjid apa, Al-Manar gitu ya, Masjid Al-Manar, terus apa lagi? Muhajirin, Masjid Muhajirin di mana? Manyar, di Manyar. Terus itu kapan? Maghrib ya? Maghrib. Sore di mana? Al-Manar, ya. Di Sidoarjo, ya, di Sidoarjo ya. Kalau ada yang mau ikut kajian saya boleh datang. Judulnya beda-beda, Pak. Ya, judulnya semua teman-teman yang konsepkan, saya tinggal ceramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dan Ibu sekalian, diberi keistiqomahan, diberi ketakwaan, anak-anak kita dijadikan penghafal Quran, istri kita jadikan istri yang solehah, keluarga kita jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kita diberi kebahagiaan di dunia karena ketaatan kita kepada Allah, dan diberikan surga firdaus di akhirat kelak, dikumpulkan bersama Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran datang dari Allah Bapak Ibu sekalian, kesalahan dari saya minta maaf pada Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaafkan, manusia sumber kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada benar, semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.